يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah jadikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah, ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, yang diada-adakan adalah kebidahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan kebidahan itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita di dalam kekurangan kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kenikmatan kepada kita di dalam kurangnya kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan yang kita miliki, namun Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menutupi dari kekurangan kita di hadapan makhluk. Sehingga ketika seseorang melihat kita dengan pandangan yang menganggap kita memiliki banyak kekurangan, pada hakikatnya itu hanyalah sedikit yang Allah tampakkan bagi mereka. Kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala tutupi pada diri kita jauh lebih banyak. Dan ini yang dapat menjadikan kita menjadi tenang di saat ada orang yang membicarakan kita, di saat ada orang yang membicarakan aib dan kekurangan kita. Para salaf memiliki mindset seperti ini. Setiap mereka mendengar ada orang yang menggibahi mereka, atau ada orang yang mencela mereka, mencaci mereka atas kekurangan yang ada pada diri mereka, mereka mengatakan hadza ma 'alimta, ini adalah yang kalian ketahui tentangku. Wa ma satarahullahu a'zam, sedangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi dari keburukanku jauh lebih besar.
Ini adalah yang kalian tahu dari keburukanku. Apa yang Allah tutupi jauh lebih besar. Sehingga dengan mindset seperti ini, kita tidak akan terlalu gusar di saat ada orang membicarakan kita, menggibahi kita, karena kita tahu nikmat yang Allah karuniakan dengan menutupi aib kita itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan setiap ghibah yang kita dengar dari orang lain harus jadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri, agar hal tersebut tidak menjadi kekurangan kita di masa yang akan datang. Dan juga bersyukurlah karena di sana ada perpindahan ganjaran pahala yang telah mereka lakukan kepada kita di saat mereka menggibahi kita. Maka hafalkan ucapan ini dan tanamkan dalam benak kita, hadza ma 'alimta wa ma satarahu Allahu a'zam. Ini yang kalian ketahui tentang keburukanku dan apa yang Allah tutupi jauh lebih besar. Hadza ma 'alimta wa ma satarahu Allahu a'zam. Wa ma satarahu Allahu a'zam. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pekan lalu alhamdulillah insyaallah mayoritas hadir dalam daurah singkat di waktu pagi sampai zuhur yang membahas berkenaan dengan bulan Dzulhijjah, dari keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah yang disampaikan oleh Ustaz Jeffrey Bajrai hafizahullah. Kemudian di sesi yang kedua ada pembahasan berkenaan dengan fikih kurban dan fikih Idul Adha yang disampaikan oleh Ustaz Fakhru hafizahullah. Dan sesi yang ketiga adalah pembahasan berkenaan dengan keutamaan dan fikih ringkas haji. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan pada pekan lalu dapat dimanfaatkan begitu Bapak dan Ibu berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Karena berkenaan dengan fikih kurban itu dimulai dari semenjak tanggal 1, bahkan sebelum dari itu, ketika Bapak Ibu berniat berkurban dalam pemilihan hewan kurban. Kemudian bagi yang hendak berkurban, mulai menahan diri untuk tidak menggunting rambut, memotong kuku semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Maka pembahasan berkenaan dengan kurban itu nggak bisa hanya sebatas disampaikan di tanggal 9 atau di tanggal 8 Dzulhijjah, karena kaitannya cukup luas. Kemudian juga keutamaan di 10 awal Dzulhijjah, maka semua harus siap untuk melaksanakan amalan terbaik di hari-hari tersebut, termasuk juga bertakbir, takbir mutlak di setiap waktu. Sedangkan takbir muqayyad dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan tidak perlu nanti panik di saat ada perbedaan penentuan tanggal 1 Dzulhijjah. Jika dilihat dari kalender, kayaknya bakal ada perbedaan jika berdasarkan perhitungan yang tercantum di dalam kalender. Tetapi kita berharap semoga saja bisa ada kesamaan di tanggal 1 Dzulhijjah, karena itu berpengaruh dalam penentuan hari Aid di tanggal 10 Dzulhijjah dan juga penentuan waktu wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan juga tentunya amalan terbaik di 10 Dzulhijjah di hari-hari Dzulhijjah dari tanggal 8 sampai selesai adalah pelaksanaan ibadah haji. Tidak perlu khawatir bagi Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan suatu saat dapat berhaji ke Baitullah sebelum ajal menjemput. Ada nasihat berharga yang pernah saya sampaikan berkali-kali bagi orang-orang yang tidak berhaji, yang mana dikatakan, man lam yastati al-wuqufa bi Arafah falyaqif 'inda hududillahi alladhi Arafah. ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه ومن لم يستطع على ذبح هديه بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى
ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. Bagi siapapun yang belum dapat wukuf di Arafah, maka wukuflah dia, berhentilah dia pada batasan-batasan Allah yang ia ketahui. Man lam yastati' al-mabita bi Muzdalifah, siapa yang belum mampu untuk bermalam di Muzdalifah di malam ke-10 Dzulhijjah, falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah, maka bermalamlah dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati' ala dhabhi hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Siapa yang belum mampu untuk menyembelih hadiyu, hewan sembelihan yang disembelih saat seseorang melaksanakan haji qiran dan tamattu, siapa yang tidak mampu melakukannya di Mina, maka sembelihlah hawa nafsunya agar dia dapat menggapai surga yang tinggi. Wa man lam yastati' al-wusul lil bait li'annahu ba'id, siapa yang belum mampu untuk sampai ke Baitullah, ke Masjidil Haram karena jarak yang jauh, falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, maka tujulah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Baitullah, yang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Maka ini adalah nasihat yang sangat berharga, yang mana seseorang tidak perlu menjadi berkecil hati di saat dia belum mendapatkan kesempatan untuk dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju Baitullah. Rencanakan semoga tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang Bapak dan Ibu termasuk dalam salah satu orang yang berkesempatan untuk berhaji ke Baitullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk di halaman 9 di pembahasan penciptaan Nabi Adam. Pembahasan penciptaan Nabi Adam subbab ke-28. Disebutkan di sini, kana awwalal makhluqat al-qalam liyaktubal maqadir qabla kauniha. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, pena. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menuliskan segala takdir sebelum terjadinya takdir tersebut. Apa yang pertama kali diciptakan? Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, pena. Namun pada hakikatnya ada khilaf, perbedaan pandangan di kalangan para ulama apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang berpendapat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam memang cukup banyak di kalangan para ulama, khususnya ahli tafsir. Ada Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga ada Ibnul Jauzi dan juga Ibnul Qayyim rahimahumullah. Sedangkan ada juga para ulama yang berpendapat yang pertama kali diciptakan adalah al-Arsh, Arshnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang berpendapat demikian diantaranya juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi beliau dalam kitab yang lain mengatakan al-qalam, dalam kitab ini mengatakan al-qalam, dalam kitab yang lain mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah al-Arsh. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah al-Arsh, Arsy Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah al-ma atau air. Air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Jadi ada pendapat-pendapat yang lain tetapi tidak berlandaskan kepada dalil yang sahih. Tapi tiga inilah yang berlandaskan kepada dalil yang sahih, bahwa yang pertama kali diciptakan ada yang berpendapat yaitu pena. Ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan itu adalah Arsh, dan ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan itu adalah air. Apa yang menjadi dalil dari perbedaan pendapat tersebut? Yang pertama, yang berpendapat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam atau pena adalah hadis yang terdapat di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud,
yang mana Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian dikatakan kepada al-qalam, uktub, tulislah. Qala rabbi madza aktub. Kemudian atas izin Allah, qalam ini berkata, ya Rabb, apa yang aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tuliskanlah segala takdir sampai terjadinya hari kiamat. Ini yang menjadi dalil bagi yang berpendapat yang pertama kali diciptakan itu adalah al-qalam. Kemudian yang berpendapat yang pertama kali diciptakan adalah al-arsh dan juga air adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW bersabda, Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama kali ada. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu sebelumnya. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Kemudian tsumma khalaqas samawati wal ardh wa kataba fi dzikri kulla syai'. Kemudian diciptakanlah langit dan bumi dan ditulislah di dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Ditulislah di dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu sebelumnya. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Kemudian diciptakanlah langit dan bumi dan ditulislah di dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Dari hadis yang kedua ini, para ulama berpendapat berarti arsy dan air ini diciptakan sebelum pena, sebelum qalam. Kemudian di sana ada perbedaan pendapat. Mana yang lebih dulu, air dulu atau arsy terlebih dahulu? Ada yang berpendapat arsy dulu karena Allah beristawa di atas arsy. Kemudian ada yang berpendapat air dulu karena arsy ini diletakkan di atas air. Walhasil ini adalah perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sebagai pengetahuan bahwa tidak secara mutlak sepakat semua ulama yang pertama kali diciptakan itu adalah pena. Tetapi di sana ada khilaf, ada perbedaan pandangan berkenaan dengan hal tersebut. Dan atas izin Allah, qalam tersebut pun berbicara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamadat, benda mati, atas izin Allah dapat berbicara. Wa ju'ila Adamu akharal makhluqat wa fi dzalika hikamun. Kemudian diciptakanlah Adam sebagai makhluk terakhir. Maksudnya makhluk terakhir ini dari segi jenisnya. Jadi setelah diciptakan yang lain, bumi, tumbuhan, jin, malaikat, barulah diciptakan Nabi Adam sebagai manusia. Nabi Adam diciptakan terakhir dengan segala hikmah yang ada. Dan Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari apa? Dari apa? Dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Turab atau tin. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, Huwallazi khalaqakum min turab. Allah menciptakan kalian dari turab. Coba dibuka surat Ghafir ayat 67. Surat Ghafir ayat ke-67. Ada yang bisa dibaca, membacakan? Surat Ghafir ayat ke-67. Tafadhal. Tafadhal, ada yang mau baca? Wallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma
min uraqatin yukhrijukum tiflan thumma litablugu asyuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Artinya Pak? Dialah yang menciptakanmu dari sana. Baik. Baik, dialah yang menciptakanmu dari tanah. Walladzi khalaqakum min turab. Sekarang coba dibuka surat As-Sajdah ayat ke-7. Wa bada'a khalqal insani min tin. Surat As-Sajdah ayat ke-7. Ada yang bisa baca dengan artinya? Ya, fadhal. Artinya yang memperindah sesuatu yang diciptakan dan yang memulai penciptaan manusia. Baik. Di ayat yang tadi surat Ghafir itu turab diartikan apa? Tanah. Di surat As-Sajdah tin diartikan apa? Tanah. Apa sesungguhnya perbedaan antara turab dengan tin? Para ulama menyebutkan bahwa turab itu adalah tanah yang kering, sedangkan tin adalah tanah yang telah tercampur, tanah kering yang telah tercampur dengan air. Waja'alna kulla syai'in hayy waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu menjadi hidup. Jadi asal mulanya dari turab, dari tanah yang kering, kemudian dicampurkanlah dengan air dalam proses penciptaan Nabi Adam. Jadi ada beberapa tahapan penciptaan Nabi Adam. Allah Maha mampu untuk langsung menciptakan Nabi Adam, tetapi tahapan-tahapan ini dengan segala hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, bahwa Allah menciptakan sesuatu selalu dengan sebuah proses sebagai bentuk pembelajaran bagi manusia. Jadi itu perbedaan antara turab dan tin. Kalau turab itu tanah kering, kalau tin adalah yang telah dicampurkan dengan air, yang telah tercampur dengan air. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam ini dari segala unsur jenis tanah yang ada di bumi, sehingga Nabi Adam itu memiliki gen yang luar biasa. Maka keturunan Nabi Adam ini ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang kayak kita nih, ada yang berbeda-beda. Kan kadang kita bertanya, dari mana asal muasal perbedaan ini ada gitu. Kan Nabi Adam seorang awalnya. Kan harusnya kalau Nabi Adam nih Arab misalkan, atau Sunda misalkan, atau Jawa misalkan, atau orang Indonesia, orang Afrika, harusnya kan turunannya sama semua tuh ke bawahnya. Kenapa kok ada perbedaan? Karena Nabi Adam ini, subhanallah ya, Nabi Adam ini diciptakan dari segala jenis tanah yang ada di atas muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala campurkan jadi satu. Jadi gen di dalam tubuh Nabi Adam ini nanti turunannya itu berbeda-beda karena jenis tanah yang memang berbeda-beda. Dan ini terdapat di dalam hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Musa radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang mana hal tersebut diambil dari seluruh bumi, jenis tanah tersebut. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Maka keturunan Nabi Adam itu memiliki perbedaan sesuai dengan jenis tanah tadi. Ja'a minhumul abyad. Jadi kalau gennya putih, ya dia putih itu. Ada yang warna putih, ada yang ahmar, kemerah-merahan. Wal aswad wa baina dzalik. Ada juga yang berwarna hitam dan di antaranya kayak kita sawo matang, di antara putih dan hitam. Wal khabith wat tayyib was sahl wal hazan wa baina dzalika. Dan juga ada yang buruk tabiatnya, ada yang baik, ada yang gembira, ada yang bersedih.
Hal ini dikarenakan jenis tanahnya pun berbeda-beda. Ada tanah yang tandus, ada tanah yang subur. Nah, jadi dalam penciptaan Nabi Adam ini mencakup semua unsur yang ada di muka bumi. Sehingga keturunannya ini memiliki karakter yang berbeda-beda, keturunannya pun memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Jadi hal ini dikarenakan penciptaan Nabi Adam itu tidak dari satu unsur tanah saja, tidak dari satu jenis tanah saja. Itulah jawaban yang telah dijawab oleh Nabi semenjak 14 abad lalu. Kenapa kok orang-orang di Eropa berkulit putih? Kenapa orang-orang di Afrika berkulit hitam? Sesungguhnya warna apa yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam? Seperti apa Nabi Adam alaihissalam diciptakan? Karena diambil dari segala jenis tanah yang ada di muka bumi, sehingga Nabi Adam ini di dalam tubuhnya memiliki hal-hal yang menjadikan keturunannya berbeda-beda. Jadi anak-anak Nabi Adam memiliki perbedaan satu sama lainnya, hingga akhirnya keturunan ke bawahnya pun memiliki perbedaan yang mencolok. Jika kita lihat sekarang, kita datang ke Afrika berbeda warna kulit mereka, kita datang ke Eropa berbeda, datang ke negeri Arab berbeda, di Indonesia berbeda, karena hal tersebut, ya, karena hal tersebut. Wa fi dzalika hikamun, dan hikmah dari penciptaan Nabi Adam di akhir dibandingkan makhluk yang lain ada beberapa hal. Yang pertama adalah tamhidud dar qabla sakin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan dan menciptakan terlebih dahulu tempat tinggal sebelum orang yang tinggal atau penghuni itu ada. Jadi sebelum diciptakan Nabi Adam, diciptakan dulu tempat Nabi Adam tinggal. Ya, tempat Nabi Adam tinggal. Ini adalah hikmah yang pertama. Jadi kenapa Nabi Adam belakangan diciptakan? Karena terlebih dahulu Allah ciptakan buminya, Allah ciptakan langitnya, tumbuhan-tumbuhannya, barulah penghuninya Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sama seperti manusia, ya, analoginya seperti manusia kalau mau tinggal di satu rumah. Kan gak mungkin ada orang mau bangun rumah, dia tinggal dulu di tanah tersebut baru ngebangun gitu. Jarang sekali ada di zaman sekarang pun. Dia pasti apa? Dia bangun dulu rumahnya, kemudian dia isi perabotannya, udah siap, baru dia bawa keluarganya untuk apa? Untuk pindah. Dan Allah menciptakan Nabi Adam di akhir agar hal-hal yang menjadi pendukung kehidupan Nabi Adam itu ada terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah annahul ghayatul lati khuliqa li ajliha ma siwahu minas samawati wal ardi wasyamsi wal qamari wal barri wal bahr. Bahwa Nabi Adam ini adalah sebuah tujuan dari diciptakan hal-hal yang lain sebagai faktor pendukung untuk kehidupan Nabi Adam. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, matahari, bulan, daratan dan lautan ini untuk mendukung kehidupan manusia tersebut. Ya, manusia perlu matahari, manusia perlu waktu malam untuk mereka beristirahat. Manusia memerlukan bumi, memerlukan tumbuhan, memerlukan hal-hal yang lain, memerlukan air. Sehingga hal tersebut dapat kita ketahui bahwa hal yang lain itu diciptakan untuk mendukung kehidupan Nabi Adam dan manusia secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, hikmah dari penciptaan Nabi Adam di akhir itu adalah anna ahdaqas sunna yakhtimu amalahu bi ahsanihi wa ghayatihi kama yabda'uhu bi asasihi wa mabadi'ihi. Sesungguhnya pencipta yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu menutup penciptaan segalanya itu dengan yang terbaik, yaitu Nabi Adam. Sama seperti seseorang ketika membuat sesuatu, kalau dia merupakan orang yang ahli dalam sesuatu, dia pasti akan meletakkan hal yang paling istimewa itu di akhir. Pasti akan di akhir. Sebelumnya yang dilakukan itu apa? Memulainya dengan pondasi dan dasar dulu. Pondasi dan dasar. Orang kalau mau membangun rumah, tidak ada orang mau membangun masjid, tidak ada yang bangun kubah duluan tuh, nggak ada.
Pasti dibangun pondasinya dulu, dasarnya dulu, temboknya dulu. Kubah tuh biasanya paling akhir disimpan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi sebuah ciri khas masjid di zaman sekarang. Misalkan dalam pembangunan masjid, pasti yang paling istimewa dari bangunan itu akan disimpan di akhir. Seseorang ketika membuat kue, pasti hiasan itu dia taruh di awal apa di akhir? Di akhir. Jadi sesuatu yang paling membuat berbeda itu akan ditaruh di akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam itu menciptakannya di akhir, karena yang paling baik, yang paling istimewa dari penciptaan itu adalah manusia, sehingga Allah ciptakan di akhir. Ar-rabi'ah, yang keempat, anna an-nufusa mutatalli'atun ila an-nihayat wal awakhir daiman. Walihada qala Musa lis-sahara awalan alqu ma antum mulqun. Falamma ra'a an-nasu fi'lahum tatalla'u ila ma ya'ti ba'dah. Sesungguhnya jiwa itu selalu dia ingin tahu. Jiwa itu menunggu dan menanti sesuatu yang berada di akhir. Tabiat manusia itu seperti itu. Kita manusia nih menunggu apa yang datang di momentum terakhir. Ini ujungnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Ya, oleh sebab itu biasanya dalam sebuah acara itu pasti orang yang paling ditunggu itu diletakkannya atau disimpannya di mana? Di akhir. Kenapa? Karena tabiatnya manusia seperti itu. Kalau disimpannya di awal, orang sudah tidak ada ketertarikan untuk melihat hal yang berada di akhir. Ya, itu tabiat manusia seperti itu. Nah, dalam penciptaannya pun, penciptaan Nabi Adam sama. Sesungguhnya yang paling ditunggu itu apa yang Allah ciptakan di akhir. Makanya malaikat penasaran juga dengan penciptaan Nabi Adam. Seperti apa Nabi Adam ini? Ya, seperti apa manusia yang akan Allah ciptakan ini? Yang Allah telah sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini siapa? Khalifah. Bayangkan, padahal saat itu Nabi Adam ketika baru diciptakan Allah simpan di mana? Di surga. Tapi sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah telah mengatakan kepada malaikat akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Padahal ketika Nabi Adam diciptakan itu simpannya di mana? Di surga. Sebelum Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan yang menjadikan Nabi Adam diletakkan di bumi, Allah telah terlebih dahulu mengatakan kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Ya, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadinya sesuatu itu berbeda dengan pengetahuan ketika telah terjadi sesuatu. Perbedaan di sini bukan dari kadar pengetahuannya, tetapi dari konsekuensi yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi Allah maha tahu apa yang akan kita lakukan esok hari, tetapi belum tercatat sebagai sebuah amalan bagi kita, apakah pahala atau dosa. Tetapi esok hari saat kita melakukan hal tersebut, maka disinilah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seorang hamba berhak diganjar pahala atau menanggung dosa. Itu yang menjadi perbedaan. Kenapa seringkali disebutkan bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelumnya, Allah mengetahui sesuatu saat terjadinya. Bukan berarti pengetahuannya memiliki nilai yang berbeda, akan tetapi perbedaan itu ada pada kita sebagai pelaku. Sebelumnya pengetahuan itu tidak menjadikan bagi kita sebuah ganjaran pahala ataupun dosa, tetapi setelah dilakukan kita kelak berhak mendapatkan ganjaran pahala atau justru harus menanggung dosa. Jadi sesuatu itu disimpan di akhir. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini disebutkan sebagaimana Nabi Musa ketika berhadapan dengan para penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada para penyihir, alqu ma antum mulqun. Nabi Musa memerintahkan kepada para penyihir ini, lemparkanlah, kata Nabi Musa. Lemparkanlah apa yang kalian lemparkan. Jadi Nabi Musa meminta agar para penyihir ini melakukan sesuatu itu pertama kali.
menunjukkan sihir mereka di momentum pertama. Karena saat itu orang-orang yang hadir pasti menunggu setelah itu. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa? Maka ini adalah sebuah hikmah dari penciptaan Nabi Adam di akhir. Maka pelajaran juga bagi kita tuh. Jadi kita kalau mau menyusun sebuah kegiatan atau menyusun sebuah acara, jangan pernah meletakkan sebuah puncak itu di mana? Di awal. Karena hal tersebut akan menyebabkan setelahnya itu ketertarikan orang itu akan berkurang. Maka selalu letakkanlah di akhir. Coba kalau ada akad pernikahan, kemudian ada sambutan keluarga, itu diletakkannya di akhir. Ada yang mau dengerin gak kira-kira? Gak ada. Dia ngomong gak ada yang dengerin. Kenapa? Ada. Yang ditunggu-tunggu itu apa? Akad pernikahan. Konsentrasi itu akan tertuju sampai terjadinya apa? Akad pernikahan. Akan tertuju sampai terjadinya akad pernikahan. Makanya coba ketika resepsi, mau acaranya apapun, itu jarang yang mau mendengarkan. Mayoritasnya tidak mendengarkan. Mau itu acaranya halal atau haram, mau itu acaranya kajian ataupun musik, nggak ada. Sedikit sekali yang mendengarkan. Rata-rata pasti sibuk dengan hal yang lain. Fitrahnya manusia. Sesuatu itu biasanya yang paling puncak itu disimpan di akhir. Karena setelahnya konsentrasi itu akan menjadi buyar. Konsentrasi akan menjadi buyar. Al-khamisah, yang kelima, anna Allah subhanahu akhara afdalal kutubi wal anbiya'i wal umami ila akhir zaman. Sesungguhnya Allah mengakhirkan kitab terbaik, nabi terbaik dan umat terbaik itu di akhir zaman. Al-Quran, Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad diletakkan di akhir. Wa ja'ala al-akhirah khairan minal ula, dan menjadikan akhirat lebih baik daripada dunia. Wan nihayat akmala minal bidayat, dan yang akhir itu lebih sempurna daripada permulaan. Fakam baina qaulil malak lirrasul iqra fayaqul ma ana biqari. Lihatlah bagaimana permulaan ketika malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, ma ana biqari. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum, hari di mana telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lihat, yang awalnya ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, iqra, diakhiri dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari di mana telah kami sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dari tadinya aku tidak bisa membaca hingga di akhirnya hari di mana telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka inilah sebuah hal yang menjadi catatan bahwa sesuatu yang di akhir itu biasanya adalah yang sebagai penutup terbaik. As-sadisah, yang keenam, hikmah dari penciptaan Nabi Adam di akhir ini adalah annahu subhana jama'a ma farraqahu fil alami fi Adam fa huwa al-alam as-saghir wa fihi ma fil alamil kabir. Jadi Allah menyatukan apa yang di alam semesta ini yang berbeda-beda, yang terpisah, itu menjadi satu dalam diri Nabi Adam. Nabi Adam ini ibarat miniatur dari dunia, dari bumi ini. Wa fi ma fil alamil kabir. Di dalam Nabi Adam ini terdapat apa yang terdapat di dalam dunia yang luas. Disatukan dalam diri Nabi Adam. Makanya hikmah yang ketujuh itu adalah annahu khulasatul wujudi wa thamaratu famunasaba an yakuna khalquhu ba'dal mawjudat. Jadi Nabi Adam ini adalah intisari dari apa yang ada. Makanya yang paling tepat itu penciptaannya adalah segala sesuatu dulu udah ada, baru diciptakan Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini adalah intisari dari segalanya. Nabi Adam adalah khulasah dari seluruhnya, intisari dari yang ada. Maka nggak mungkin intisarinya dulu ada, baru yang lainnya diciptakan. Pasti faktor pendukungnya dulu, yang lainnya dulu diciptakan, disatukanlah dalam diri Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah miniaturnya. Dan Nabi Adam itu postur tubuhnya cukup tinggi ya, dibanding kita mah jauh ya. Kita rata-rata tinggi berapa meter? 1,5, 1,6, 1,7 ya. Nabi Adam itu berarti kurang lebih postur tubuhnya 20 kali lipat dari postur tubuh kita tingginya.
yaitu sekitar 60 hasta. 60 hasta ya kisaran 30 meter tinggi beliau. Dan ini akan menjadi postur tubuh penduduk surga. Penduduk surga postur tubuhnya seperti Nabi Adam alaihi salam. Penduduk neraka dahsyat, lebih beda lagi ya. Lebih gede lagi penduduk neraka. Besar. Penduduk neraka itu lebih besar. Kalau ada tempat duduk aja, itu tempat duduknya antara jarak Madinah dan Mekah penduduk neraka itu. Jauh, 400 km. Ya. Dan posturnya besar-besar, giginya aja sebesar gunung Uhud, gigi penduduk neraka. Tetapi neraka ini udah penuh, setiap 1000 orang 999 yang masuk neraka penuh, besar-besar. Ketika ditanya dalam surat Qaf Allah sebutkan, halim talati, apakah engkau neraka sekarang sudah penuh? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi atau tidak ya Allah? Minta diisi lagi. Artinya luar biasa. Yang istimewanya adalah Allah menciptakan bumi itu 2 hari, menciptakan langit dan segala isinya 2 hari, dan menciptakan apa yang ada di antaranya itu 2 hari, segala sesuatunya, dari tumbuhannya, hal-hal di dalamnya 2 hari. 6 hari itu total. Kemudian di hari yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka dalam 1 hari. Yang mana surga dan neraka yang begitu besarnya Allah ciptakan dalam 1 hari. Maka di sini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita. Bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan bumi dan langit dalam sekejap. Tetapi ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Hikmah yang mungkin banyak dari kita, banyak hal dari hikmah tersebut yang belum kita ketahui. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan segala prosesnya, Allah maha mampu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Neraka aja yang begitu besar dan surga diciptakan dalam 1 hari. Kenapa kok bumi 2 hari ya? Kenapa isinya 2 hari? Kenapa langit 2 hari? Allah maha mampu untuk menciptakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tetapi tadi dengan segala hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kenapa postur kita kok ada perubahan dari Nabi Adam? Dari tadinya 30 meter sekarang menjadi seperti ini. Kalau tinggi antum 30 meter mau bangun rumah tambah mahal. Semeter perseginya tambah mahal. Harus ke atas kan? Harus tambah tinggi. Maka Masya Allah tabarakallah, bumi buminya masih sama, penghuninya semakin bertambah, maka postur tubuhnya pun harus diperkecil. Kalau tetap sama ya padat luar biasa, padat luar biasa. Terus dengan segala hikmah yang kita mayoritas dari hikmah tersebut kita nggak tahu, tapi yakinlah hikmahnya amat sangat banyak. Hikmahnya makanya ada penurunan tinggi postur tubuh manusia dari 30 meter ke sekarang rata-rata 1,5 sampai 2 meter, 1,5 sampai 2 meter. Karena memang Masya Allah ya, hikmah yang sangat banyak. Yang ke-8, anna min karamatihi ala khaliqihi annahu hayya lahu masalihahu wa hawaijahu wa alati ma'ishatihi wa asbab hayatihi fama rafa'a ra'sahu illa wa dhalika kulluhu hadirun atid. Di antara kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ciptaannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan terlebih dahulu segala hal yang menjadi kebutuhan dan alat hidup dan sebab kehidupan bagi apa yang diciptakannya, sehingga ketika dia telah bisa mengangkat kepalanya maka semuanya ada di hadapannya, sudah siap. Manusia butuh oksigen untuk bernafas, oksigennya udah ada. Manusia butuh air untuk hidup, airnya sudah ada. Bisa dibayangkan kalau manusia diciptakan, yang manusia ini butuh oksigen, tapi oksigennya belum diciptakan, akan sesak. Maka diciptakan terlebih dahulu segala hal faktor pendukungnya, baru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Yang ke-9, annahu subhanahu arada an yuzhira syarafahu wa fadlahu ala sairil makhluqat faqaddamaha alaihi fil khalqi wa lihadha qalatil malaikah liyakhluq rabbuna ma syaa faman lam yakhluq khalqan akrama alaihi minna falamma khalaqa adam wa amarahum bisujud lahu dhahara fadluhu wa syarafuhu alaihim bil ilmi wal ma'rifah
فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kemuliaan dan keutamaannya di atas seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihi salam, sebelum penciptaan Nabi Adam, malaikat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada mereka, daripada malaikat. Akan tetapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan mereka untuk sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nampaklah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas mereka dengan ilmu dan pengetahuan. Dengan ilmu dan pengetahuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat itu komplain, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan sosok-sosok yang akan menumpahkan darah? Ya, membuat kehancuran. Karena sebelumnya jin yang diletakkan di mana? Di bumi, melakukan hal tersebut. Sehingga ketika Allah mengatakan akan menciptakan khalifah di atas muka bumi, malaikat ini bukan menentang apa yang Allah firmankan, tetapi mereka melihat kepada kejadian sebelumnya yang mana jin melakukan hal tersebut. Kemudian Allah menegaskan kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan seluruh makhluk untuk sujud. Semua sujud kecuali iblis yang enggan. Malaikat semua sujud kecuali iblis yang enggan untuk sujud. Dia merasa bahwa dia diciptakan dari api, lebih gagah daripada penciptaan Nabi Adam yang berasal dari tanah, dari tanah. Kemudian Allah tidak langsung meletakkan Nabi Adam di bumi, tetapi Allah menyimpannya terlebih dahulu di surga. Kemudian ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, Allah tempatkan Nabi Adam di mana? Di bumi. Di sini disebutkan falamma waqa'a fi dzamb, ketika Nabi Adam melakukan sebuah dosa, dhannatil malaika anna dzalikal fadla qad nusikha. Malaikat menganggap bahwa keutamaan Nabi Adam ini telah terhapuskan. Keutamaan manusia ini telah terhapuskan karena berdosa. Malaikat enggak berdosa. Nabi Adam berdosa, melakukan kesalahan. Walam tatalla ala ubudiyyati taubatil kaminah. Malaikat saat itu tidak tahu tentang keutamaan sebuah ibadah yang mengalahkan ibadah malaikat. Malaikat enggak pernah berdosa. Tetapi manusia dengan perbuatan dosanya memiliki satu ibadah yang nilainya sangat luar biasa di sisi Allah. Ibadah itu adalah ibadah taubat. Ibadah taubat. Setelah seseorang tergelincir dalam kesalahan, kemudian dia bertaubat, itu nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak menyadari hal tersebut saat itu. Mereka menganggap Nabi Adam berdosa, berarti udah kita yang paling istimewa. Mereka tidak tahu bahwa mereka menganggap sudah terhapus keutamaan Nabi Adam. Karena kita nggak pernah berdosa, Nabi Adam berdosa. Mereka lupa dan tidak tahu bahwa ada ibadah taubat, yang mana ibadah ini tidak dapat mereka lakukan karena mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Ibadah taubat ini dimiliki oleh manusia. Maka ini ibadah yang istimewa. Jangan sampai kita melalaikannya. Oleh sebab itu banyak sekali dalam ibadah itu yang di dalamnya merupakan unsur penyadaran atau pengakuan bahwa kita telah berdosa kepada Allah. Makanya istighfar di setiap sholat, sehari 70 sampai 100 kali. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan diri atas kesalahan yang dilakukan, memohon ampunan kepada Allah. Itulah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah taubat seorang hamba itu adalah ibadah yang memiliki nilai yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Falamma taba ila rabbih wa ata bitilka al-'ubudiyyah 'alimatil malaikatu anna lillahi fi khalqihi sirran la ya'lamuhu siwa. Maka ketika malaikat menyaksikan Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut, malaikat menyadari bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, annahu subhanahu lamma iftataha khalqa hadzal 'alam bil qalam kana min ahsanil munasabah an yakhtimahu bi khalqil insan. Jadi ketika Allah menciptakan permulaan dengan qalam, pena, maka memang yang paling tepat Allah menutupnya dengan penciptaan manusia. Mengapa? Fa innal qalam alatul ilm, karena pena ini adalah sarana ilmu. Dia alat untuk menuliskan ilmu. Wal insan huwal alim, dan manusia adalah sosok yang berilmu tersebut. Dia yang memikul ilmu tadi. Pena adalah alat untuk menulis ilmu, sarana ilmu, dan manusia adalah orang yang akan memikul ilmu tersebut sebagai orang yang kelak akan menjadi orang yang alim, mengetahui dari sebelumnya tidak tahu. Walihada azhara subhanahu fadla Adam 'ala al-malaika bil ilm alladhi khassa bihi dunahum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan Nabi Adam atas malaikat dengan ilmu, yang mana ilmu ini menjadi sebuah ciri khas yang dimiliki oleh manusia. Akal merupakan sebuah ciri khas yang dimiliki oleh manusia. Untuk sarana bagi dia akal ini untuk mendapatkan apa? Ilmu. Sarana bagi dia untuk memiliki ilmu. Jadi yang pertama kali diciptakan itu pena, maka tepatnya yang paling akhir diciptakan adalah Nabi Adam. Pena sebagai alat sarana ilmu dan Nabi Adam sebagai manusia adalah orang yang akan mengemban ilmu dan mempelajari ilmu tersebut. Ya subhanallah, ya. Hikmah dari penciptaan siapa? Nabi Adam. Bukan hikmah dari penciptaan Nabi Adam secara umum nih. Hikmah penciptaan Nabi Adam di akhir setelah seluruh alam semesta. Kalau hikmah penciptaan Nabi Adam lebih banyak lagi. Ini kenapa Nabi Adam disimpannya di akhir? Mungkin banyak muncul pertanyaan. Mungkin juga muncul pertanyaan di benak beliau saat menuliskan ini. Kenapa tidak di awal? Jika memang yang terbaik, ternyata ketika diletakkan di akhir itu hikmahnya sangat luar biasa. Dan ini sebatas yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim. Apakah hikmahnya hanya 10 ini? Ya tidak, tentunya banyak hikmah yang mungkin ulama lain tahu yang tidak diketahui oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, atau yang mungkin tidak ada yang tahu di antara makhluk yang hanya mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Jika ajal seseorang tinggal sedikit lagi atau sakaratul maut, apakah cukup talqin la ilaha illallah atau perlu tambahan Muhammad Rasulullah? Yang ada, yang warada di dalam dalil adalah pengucapan la ilaha illallah, sebatas la ilaha illallah. Dan itu pengucapan la ilaha illallah, ya sudah barang tentu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bisa dicukupkan dengan pengucapan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena sesuatu yang lazim ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya panutan. Apakah jin atau syaitan tetap mengganggu seorang hamba, baik orang yang beriman jika sakaratul maut, sehingga mengucapkan kalimat la ilaha illallah agak susah? Wallahu a'lam. Tetapi jin akan selalu mengganggu manusia tentang hal tersebut. Dia tidak ingin di akhir hayat seseorang itu berada dalam keimanan, karena akan gagal seluruh jerih payah dia dalam mengganggu manusia.
Jadi hal tersebutlah kenapa kita harus selalu membimbing dan mendampingi orang yang menjelang sakaratul maut. Karena memang momentum itu momentum kritis, di mana disitulah ada pertempuran sengit antara seorang hamba dengan syaitan yang terus membisiki dia untuk melakukan kekufuran. Maka disinilah pendudunya pendampingan. Keliru kalau ada orang yang sakit, udah harapannya tipis ditinggalin gitu. Ya sudah, kalau memang kata dokter ini sangat tipis harapannya, udah mending dampingi saja daripada dibiarkan wafat dalam kesendirian. Kan banyak tuh ketika Covid kemarin itu orang yang sakaratul mautnya dia dalam keadaan sendiri, tidak ada pendamping. Maka dampingi, jangan ditinggalkan. Jika ada orang tua kita yang sakit parah, misalkan di rumah sakit sedang dirawat, maka usahakan selalu ada yang dampingi bergantian, biar selalu diingatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan ditinggalkan sendiri. Dan juga apalagi kalau disimpannya di rumah sakit yang bukan rumah sakit Islam, yang pegawainya tidak beragama Islam. Akhirnya yang diajarkan adalah malah kalimat-kalimat kekufuran. Ya, misalkan namanya nih nggak ada Islamnya nih, depannya nggak ada Muhammadnya, nggak ada Abdullahnya gitu. Disangkanya ya di tempat rumah sakit non Islam, kemudian namanya juga kebarat-baratan, biasanya disangkanya termasuk dalam golongan mereka. Maka pendampingan ini sangat penting. Jika seorang hamba diberi ujian atau musibah yang bertubi-tubi, kita tetap berhusnudzan baik kepada Allah. SWT ini sebaiknya tidak SWT ya, disingkat sana jadi bacanya SWT juga. Subhanahu wa ta'ala, ditulis lengkap. Apakah kita tetap berpikir dua hal ini, ujian dari Allah atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Yang paling tahu kita ujian atau dosa, karena ujian itu biasanya bagi orang yang dalam ketaatan, dan teguran itu bagi orang yang berada dalam dosa. Tetapi jangan cuma ini mas saya sedang diuji, ini apa? Kita anggap ini ujian, tapi bisa jadi karena dosa kita. Tetap beristighfar. Jangan sampai kitanya merasa ini level saya mah bukan level teguran, level saya mah levelnya ujian. Enggak. Tidak boleh ujub terhadap diri sendiri. Tetap harus berendah hati kepada diri sendiri, mengatakan ini mungkin dosa, beristighfar tetapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dihadapkan dengan ujian yang bertubi-tubi, tetap letakkan posisi kita sebagai hamba yang banyak dosa, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesabaran, keridhaan dalam menghadapi musibah. Tapi ujian ini ya bagi yang bertakwa, dan teguran bagi yang berdosa. Terkait dengan larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang akan berkurban, apakah larangan ini hanya berlaku bagi sahibul kurban atau termasuk keluarga sahibul kurban, istri dan anak? Ini hanya berlaku bagi sahibul kurban, jadi bagi kepala keluarga yang membiayai pelaksanaan kurban tersebut. Jadi dia nanti yang keluar dana, yang menafkahi keluarga, dia yang menahan diri untuk tidak memotong rambut dan menggunting kuku dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu diumumkan masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dari malamnya itu sudah tidak boleh memotong kuku dan menggunting rambut. Sampai kapan? Sampai hewan sembelihannya disembelih. Kemudian juga ini juga ada hal yang bagus juga untuk dibahas berkenaan dengan ketika ada seseorang yang menitipkan hewan kurban untuk disembelih kepada orang lain, maka posisinya orang tersebut bukan sebagai sahibul kurban bagi yang dititip, dia sebagai wakil dari mudahhi, wakil dari orang yang berkurban. Maka dia adalah wakil dari orang yang berkurban. Ya fulan, saya kirimkan uang ke antum, tolong potongkan hewan kurban ya. Saya qadarullah ada dinas di luar kota, tolong potongkan. Maka itu wakil, bukan sebagai sahibul kurban.
Kondisi yang kedua, orang yang memiliki harta ini menyerahkan nominal tertentu. Dia lihat tetangganya nih kayaknya kurang mampu. Dia ketok rumah tetangganya atau adiknya atau kakaknya, dia bilang, "Pak, Bu, ini ada uang 4 juta, silahkan, bisa dibelikan hewan kurban." Atau dia datang dengan kambing, memberikan, "Pak, ini buat bapak dan ibu, mungkin bisa digunakan untuk berkurban." Maka saat hal tersebut terjadi, di sana orang yang menerima ini bukan lagi menjadi wakil, tetapi nanti dia berkurban dan dia adalah sahibul kurban. Orang yang punya harta ini telah bersedekah. Jadi bukan berkurban, kondisinya apa? Bersedekah. Tapi ada catatan nih dalam kondisi yang kedua ini, hendaknya siapapun yang bersedekah itu bersedekah tidak mensyaratkan sedekahnya ini untuk apa. Karena orang yang menerima sedekah itu mungkin saja memiliki kebutuhan yang urgent. Dia mungkin di rumahnya tidak ada beras untuk makan, tidak ada susu untuk anaknya. Maka sebaiknya ketika kita bersedekah jangan mensyaratkan kepada orang itu, "Ini uang 25 juta beli sapi ya, artinya uang 5 juta beli kambing ya. Kalau nggak beli kambing saya nggak ridho." Terserah dia, itu kan sedekah. Kok mensyaratkan kepada orang tersebut? Jadi sebaiknya tidak mensyaratkan. Mungkin menyarankan silahkan, nggak masalah ya. Ini bagus nih, bisa buat kurban nih tahun ini. Ternyata dia melihat bahwa kayaknya dia nggak bisa nih 5 juta nih buat kurban. Kembali ke dia punya kebutuhan. Karena kurban ini kan sunnah muakkadah, bahkan sebagian mengatakan wajib, itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Maka para ulama menyarankan jika kita bersedekah harta tidak perlu mensyaratkan untuk apa. Berikan saja, nanti dia akan timbang. Momentum kurban, mungkin dia nggak sanggup beli yang jantan, dia belikan yang betina 2 juta. Sisanya dia pakai untuk kebutuhan dia sehari-hari, sehingga tidak memberatkan orang yang diberikan sedekah tersebut ya. Jadi itu dua kondisi. Yang pertama mewakilkan, maka yang jadi sahibul kurban itu yang memiliki harta. Yang orang kedua itu hanya membantu, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kondisi yang kedua adalah dia memberi nominal atau memberi hewan kurban agar orang itu dapat berkurban. Ini masuknya sedekah. Sahibul kurbannya jadi orang yang menerimanya ini. Tetapi tadi sebaiknya kalau kita mau bersedekah jangan mensyaratkan. Ya, jangan mensyaratkan. Yang anehnya di zaman sekarang bahkan banyak yang menyalurkan zakat bukan lagi sedekah, zakat tapi mensyaratkan. Dia zakatnya banyak nih, dia belikan sapi. Nih buat pondok ini ya, nih buat pondok ini. Dianggap nih dia sudah mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu, zakat mal dikeluarkan dalam bentuk mal, harta. Kenapa dikeluarkan dalam bentuk sapi? Ya. Jadi jangan sampai salah dalam penyaluran zakat. Ya. Sama juga menyalurkan zakat dengan memberangkatkan orang haji. Ya. Kasih uangnya, dia mau daftar haji, mau daftar apa, terserah dia. Karena zakat mal harus dalam bentuk mal, tidak dalam bentuk apapun, jasa ataupun barang. Jelas yang tadi ya? Nah, jika ada amalan dengan sanad hadis yang lemah, apakah kami tetap lakukan amalan tersebut atau kami tinggalkan amalan tersebut? Di sini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan untuk amalan tidak masalah bersandar kepada hadis yang lemah, tapi yang sahih Allahu a'lam tetap harus berlandaskan kepada hadis yang sahih. Dan hadis yang sahih juga cukup banyak yang belum tentu dapat kita laksanakan. Sebaiknya mencukupkan kepada hadis yang sahih. Dan perlu diketahui, sahih dan lemahnya sebuah hadis itu berbeda pandangan di kalangan para ulama. Maka kita harus ada kelapangan kalau memang di sana ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tidak semua seragam dalam satu hal. Tidak semua seragam dalam satu hal. Maka kalau ada perbedaan ya wes, nggak masalah. Contoh saja bacaan doa berbuka puasa. Apa bacaan doa buka puasa? Dhahabal dhama'u wa abtaladil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tetapi Syekh Muqbil Al-Wadi'i melemahkan hadis tersebut. Beliau mengatakan hadis itu tidak cukup masuk sebagai
kondisi derajat hadis yang hasan ataupun sahih, sehingga beliau mencukupkan buka puasa seperti mau makan, minum, baca bismillah sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ini kan perbedaan pandangan. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Syekh Muqbil Al-Wadi'i sebagai sama juga ahli hadis mengatakan hadis ini lemah. Maka di sini ada perbedaan pandangannya. Ya, kondisi-kondisi seperti ini nggak usah ribut. Ya sudah, ada mau baca-baca, yang ngelihat ketika baca pendapat Syekh Muqbil ini lebih kuat, mau meninggalkan silahkan. Tapi jangan sampai bertengkar. Karena kelemahan hadisnya ini bukan sebuah kesepakatan secara umum. Di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ya kalau mau diskusi silahkan, saling mengutarakan pendapat, tapi tidak sampai saling menyalahkan, Maka di sini harus paham mana perbedaan yang mu'tabar, mana yang tidak. Jadi kalau dalam perbedaan yang mu'tabar, silahkan untuk saling berlapang dada. Tapi kalau dalam perbedaan yang saya sering katakan analogikannya dengan hitung-hitungan. Jadi kalau ada orang bilang 5 itu berapa, ada yang bilang 3 tambah 2, 1 tambah 4, 4 tambah 1, 6 kurang 1, semua benar. Beda sudut pandang saja. Tapi kalau ada orang yang bilang 5 itu 3 tambah 9, ya salah, harus dikatakan apa? Salah, bukan jadi perbedaan yang mu'tabar ya. Jadi itu yang harus difahami. Jadi kalau ada khilaf yang mu'tabar, ya harus berlapang dada. Dalam hal tersebut. Jangan ngotot-ngototan ya. Tapi bukan berarti meninggalkan nasihat. Artinya kalau kita lihat ini lebih kuat nih pendapat ini, ajak ngobrol, diskusi. Antum kenapa milih pendapat ini? Oh ini begini misalkan. Oh Anda baca seperti ini. Diajak diskusi sehingga orang itu akan dengan senang mengikuti kebenaran. Kadangkala orang itu menolak kebenaran bukan karena tidak mau melakukan kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, tetapi karena cara penyampaian pembawa kebenaran itu yang membuat mereka menolak kebenaran tersebut. Yang Anda juga sering analogikan dengan apa? Makanan nasi padang. Nasi padang dengan dokter yang menyuntikannya. Dokter kalau mau nyuntik itu kita disenyumin dulu sama dokter. Sehat Pak katanya, sambil diusap. Terus disuntik padahal nih, dimasukin jarum. Kitanya bilang apa? Makasih Dok. Kita senyum. Disuntik padahal. Tapi kalau ada orang yang kedua ngasih nasi padang ke kita dilemparin, kira-kira kita senang nggak? Nasi padang nih, ada rendang di dalamnya. Kita marah, kenapa? Karena cara memberikannya tidak tepat. Artinya si jarum yang sakit saja membuat kita tersenyum karena cara menyuntikannya yang sopan. Tetapi nasi padang yang enak itu membuat kita marah karena cara memberikannya yang tidak. Artinya apa? Lebih dari 80% itu orang melihat kepada cara menyampaikan, cara memberi dibandingkan apa yang disampaikan dan apa yang diberi. Disampaikan di samping apa yang disampaikan dan apa yang diberi. Maka jangan sampai kita hanya terfokus kepada apa yang disampaikan, lupa untuk mempelajari cara menyampaikan. Kan kenapa banyak orang dia di keluarganya ditolak sekali gitu. Di keluarganya ditolak sekali. Kok bisa seperti itu? Ya karena mungkin menyampaikannya tidak dengan hikmah, menyampaikannya tidak dengan betul yang dia sampaikan, tapi cara penyampaiannya nggak tepat. Misalkan keluarga lagi ngumpul nih di rumah, laki-laki. Kemudian dia dengar adzan, tiba-tiba berdiri, diam semua. Waktu adzan, sholat. Pak, umur udah berapa? Sholat Pak. Matiin itu rokok. Sholat. Kalau kita mati sekarang gimana? Kira-kira orang senang gak dengan hal seperti itu? Enggak. Maka cara menyampaikan tuh penting sekali. Jangan sampai kita lupa dari hal tersebut. 80% keberhasilan itu bukan dari apa yang disampaikan, tapi dari cara menyampaikan. Kenapa orang ketika membawa panji kebatilan kok bisa diterima di tengah-tengah orang? Mungkin bukan apa yang disampaikan, tapi cara mereka menyampaikan yang membuat orang tertarik. Maka jika yang kita bawa kebenaran, kita harus lebih semangat untuk mempelajari cara menyampaikan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pekan depan insyaallah satu bab lagi sebelum masuk ke bab kedua ya, berkenaan dengan Quran dan tafsir. Masih dalam kitab yang sama. Ini subbab 29 itu subbab terakhir.
Insya Allah sebelum libur Idul Adha ya. Idul Adha libur juga Pak? Sehari doang ya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.